Dunia tengah dibuat panik oleh pandemi COVID-19. Lebih dari 700.000 orang dinyatakan terinfeksi. Puluhan ribu diantaranya meninggal. Tapi di antara negara-negara di dunia, Taiwan sepertinya bisa dijadikan contoh penanggulangan penyebaran virus ini. Pada 31 Maret 2020 dilaporkan hanya ada 306 kasus. 5 orang meninggal di Taiwan. Padahal Taiwan hanya berjarak 130 km dari Tiongkok daratan. Belum lagi pada tahun baru Imlek kemarin, banyak orang Taiwan yang mudik dari Tiongkok. Sekitar 2.000 turis Tiongkok juga datang ke Taiwan waktu itu. Artinya, seharusnya potensi penyebaran corona di Taiwan sangatlah besar. Jumlah kasus di Taiwan sangat sedikit dibanding negara-negara tetangga RRT lainnya, seperti Korea Selatan dengan 9.661 kasus, dan bahkan Jepang dengan 1.953 kasus. Lalu apa saja yang dilakukan Taiwan terhadap penyebaran virus corona? Mari simak. Waspada dan proaktif. Karena lokasi yang berdekatan dan menggunakan bahasa yang sama dengan Tiongkok, Taiwan tahu lebih dulu soal rumor tersebarnya virus di Wuhan. Ini membuat Taiwan langsung waspada. Pada saat Tiongkok melaporkan adanya penyakit misterius kepada WHO di 31 Desember 2019, di hari itu juga, Pusat Pengendalian dan Penyebaran Penyakit atau CDC Taiwan langsung mengambil tindakan. Mereka memerintahkan pemeriksaan kepada penumpang pesawat yang datang dari Wuhan. Walaupun tidak memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah RRT, Taiwan berhasil mendapatkan izin untuk mengirim tim ahli untuk memeriksa kondisi lapangan pada 12 Januari 2020. Juru bicara pemerintahan Taiwan, Kolas Yokata mengatakan, mereka tidak mengizinkan kami untuk melihat apa yang mereka tidak ingin kami lihat. Tapi para ahli kami merasa bahwa situasinya tidak terlalu meyakinkan. Sesudah tim tersebut kembali, Taiwan langsung mengarahkan rumah sakit untuk melakukan tes dan melaporkan kasus yang terjadi. Hal ini membantu pemerintahan dalam mengidentifikasi siapa yang terinfeksi, melacak jejak mereka, dan mengisolasi siapa saja yang sudah melakukan kontak untuk mencegah virus menyebar ke masyarakat. Semua ini dilakukan sebelum Taiwan mengkonfirmasi terjadinya kasus corona pada 21 Januari 2020. Mempersiapkan pusat komando. Sehari sebelum konfirmasi virus corona, CDC Taiwan sudah terlebih dahulu menyiapkan pusat komando yang berhasil mengeluarkan tindakan pencegahan dengan cepat. Taiwan sudah membuat dan mengimplementasikan daftar tindakan yang setidaknya berisi 124 tindakan selama 5 minggu sebelumnya untuk melindungi kesehatan publik. Kebijakan dan tindakan yang ditempuh bukan hanya soal pengamanan di pintu masuk Taiwan saja, karena mereka merasa itu saja tidak akan cukup. Pusat komando ini tidak hanya menginvestigasi kasus positif dan terduga corona, tapi juga bekerja sama dengan pemerintahan lokal untuk mengkoordinasikan tindakan di dalam Taiwan, termasuk mengalokasikan dana, menggerakkan personil, dan menganjurkan disinfeksi di sekolah. Mengambil keputusan dengan cepat dan tegas. 5 hari setelah temuan kasus pertama di Taiwan, mereka langsung melarang kedatangan wisatawan dari Wuhan. Tidak lama berselang, mereka juga melarang masuknya penerbangan dari Tiongkok. Hanya penerbangan dari beberapa kota saja yang diperbolehkan, dan hanya warga negara Taiwan yang boleh masuk. Penggunaan teknologi untuk mendeteksi dan melacak kasus. Sejak SARS pada tahun 2003 lalu, pendeteksi suhu tubuh sudah tersedia di bandara. Untuk mendeteksi orang-orang yang memiliki demam, salah satu gejala corona, penumpang juga dapat memindai QR Code untuk melaporkan riwayat perjalanan dan gejala kesehatan secara online. Data-data ini langsung dilaporkan kepada CDC Taiwan. Orang-orang yang datang dari zona merah corona akan dikarantina selama 14 hari di rumah mereka sendiri walaupun tidak sakit. Lokasi mereka akan diawasi melalui ponsel. Mereka yang melanggar akan dikenakan denda yang cukup besar. Hal ini juga berlaku terhadap orang yang tidak melaporkan gejala mereka. Seorang pria terkena denda $10.000 Amerika karena tidak melaporkan gejala setelah kembali dari Wuhan dan langsung mengunjungi klub dansa keesokan harinya. Memastikan ketersediaan barang. Demi memastikan ketersediaan masker, pemerintah langsung melarang pabrik untuk mengekspor masker, mengatur distribusi, dan menetapkan harga sebesar 16 sen dolar AS saja per masker. Pemerintah juga langsung meningkatkan produksi dan mempekerjakan tentara di pabrik-pabrik. Masker-masker tersebut merupakan alat untuk melindungi kesehatan mereka yang berada di kota-kota Taiwan yang padat penduduk. Hal ini membuat mereka merasa aman dan tidak panik menghadapi situasi. Edukasi masyarakat. Pemerintah Taiwan meminta stasiun TV dan radio untuk secara berkala menyiarkan iklan layanan masyarakat tentang bagaimana virus tersebar, pentingnya cuci tangan, dan penggunaan masker. Pemerintah meyakini bahwa informasi yang transparan dan pengetahuan medis yang cukup akan mengurangi ketakutan warga. Hal ini membuat warga Taiwan bisa menjaga diri, tapi tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi corona. Keterlibatan masyarakat. Jika hanya pemerintah yang bekerja, sulit rasanya untuk menanggulangi kasus seperti corona ini. Orang-orang Taiwan sangat aktif bekerja sama dengan pemerintah.
Seorang kepala sekolah mengatakan bahwa 90% orang tua murid mereka mengukur suhu tubuh anak dan melaporkannya ke pihak sekolah sebelum mereka bersekolah. Kebanyakan kantor, sekolah, sarana olahraga, dan tempat-tempat publik lain juga melakukan hal yang sama. Mereka juga dengan kesadaran sendiri menyediakan hand sanitizer. Belajar dari pengalaman. Wabah SARS tahun 2003 lalu menjadi pelajaran berharga buat Taiwan. Pemerintah dan warga Taiwan sudah lebih siap dari sebelumnya. Kesiapan ini juga meningkatkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Tsai Ing-wen. Sistem asuransi Taiwan yang mencakup 99% populasi Taiwan berperan besar dalam penanggulangan COVID-19. Mereka tidak akan takut untuk melakukan pemeriksaan karena khawatir tidak bisa membayar biaya pemeriksaan. Dan jika seseorang harus dikarantina selama 14 hari, semua kebutuhan makanan, kesehatan, dan bahkan tempat tinggal pun ditanggung. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like jika menurut kalian konten ini menarik, dan dislike jika kalian tidak suka. Dan jangan lupa juga subscribe. Terima kasih.